Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita kedatangan vario KJR. Ini untuk bahan-bahannya orangnya itu bawa sendiri ya. Jadi dari sini hanya jasa pemasangan saja. Dan ketika ada yang kurang, nanti sisanya dari kita. Nah, seperti ini ya. Ini biletnya apa ya? Ini bilet hibrid JT11 tipenya. Untuk ukurannya ini 2,5 in ya, tapi kalau dipasangkan ke bracket dia nggak cocok ya, nggak cocoknya di posisi baut-bautnya itu ya. Jadi untuk bracketnya harus kita akalin lagi ya. Untuk perkabelan di motornya ini nggak dipakai ya, jadi ditinggal gitu aja. Nah, untuk biletnya ini tuh kurang lebih berapa watt ya, 50 wattan lah ada untuk satunya. Kalau kali dua kan 100 watt. Untuk high beamnya mungkin bisa di 130 atau 140 watt ya. Untuk serot dan alat beratnya juga orangnya ini bawa sendiri ya. Dan sebelumnya apa, orangnya ini bawa headlamp yang lokal ya. Untuk mereknya kita nggak sebutin. Jadi untuk lokal itu seperti ini perbedaannya ya. Kalau yang ori dia bening, untuk yang lokal dia agak kebiru-biruan, dan untuk bahan postingnya itu dia tipis ya guys, tipis selalu ya, tidak enak untuk pencoakannya juga. Dan untuk dudukan si kancingannya ini dia nggak ada ya, dia nggak ada. Akhirnya setelah negosiasi sama pemilik vario KJR ini, orangnya beli lagi terus dianterin lagi ke kita ya. Nah, ini juga ada vario KJR, ini orangnya juga bawa sendiri ya, ini beda orang, cuman ini rapin di bagian perkabelannya ya. Nah, untuk retrofitnya mungkin kurang lebih nanti akan seperti ini untuk si KJR yang sekarang ya. Nanti retrofitnya nanti apa jadinya seperti itu. Dan ini untuk headlampnya ori baru ya, dengan harga kurang lebih di angka 350-an ori barunya ya, 350.000. Seperti biasa kita buka dulu ya, dipanasin dengan waktu kurang lebih 10-15 menit secara merata ya. Jadi diputar terus secara merata setelah 10-15 menit baru kita dibuka dengan menggunakan alat pembuka headlamp ya, itu tang ya, tang pembuka headlamp. Ini seperti ini aja prosesnya. Dan cara bukanya seperti ini ya. Jadi caranya dimasukin ke bagian sela-sela yang bisa dimasukin ya. Kalau udah terbuka, videonya mungkin lama ya, cepat aja ya biar gampang. Nah, ini untuk bagian bibir-bibir headlamp ada kayak doer-doer yang gitu ya. Nah, untuk kuruman reflektornya kan ini nggak dipakai ya, yang dipakai hanya baut ini ya. Jadi itu nanti kita buka ya, kita ambil, nanti posisinya diputar ke di mana ini, ke bagian casing, jadi posisinya diputar ya. Nah, ini kita tutup dulu untuk menghindari debu atau kotoran atau cat ya. Nanti ini kan dicat ya, takutnya kena lem yang ini kan headlampnya masih baru ya, sayang. Nah, tutup pakai isolasi kertas, ukurannya 1 sentian ya lebarnya, 1 sentian lah, secara merata ya seperti ini. Ini opsional, bisa ikutin bisa enggak apa-apa. Nah, untuk bautnya nanti kalian tukar ya ke sini nih, ke posisi ini, ke posisi apa, ke posisi headlamp ya, housingnya ya. Jadi diambil bautnya, pasangin ke sini, yang dari kuruman itu ya ditukar ke sini, dan yang dari ini kita pasanginnya ke bracket ya. Nah, kayak gini nanti hasilnya ya. Yang sebelahnya juga sama, ikutin caranya seperti ini. Untuk bautnya sama ya, bautnya pakai yang panjangnya seperti ini ya.
yang dari bawaan headlamp, cuman untuk dratnya kita kasih drat halus, ukuran bautnya itu M4, panjangnya kurang lebih 1,5 cm, dan dikasih mur juga ya, dikasih mur supaya ngepres ya. Nah, seperti ini tinggal diklik aja udah gitu masuk tukannya. Sebelahnya juga sama, ikutin caranya seperti ini. Untuk pencoakannya ya, ini udah saya kasih garis ya, sedikit-sedikit sih, jadi nggak terlalu ngepas. Jadi kalau kurang ya gedein lagi kayak gitu ya. Pencoakannya bisa kalian gunain pakai cutter yang dipanasin, itu bisa, jadi nggak berisik ya. Kalau saya pakainya ini mesin oskilasi ya. Mesin oskilasi bisa pakai gerinda juga ya, mau yang gede, mau yang mini, bebas. Itu terserah kalian ya. Jadi pencoakannya seperti ini dulu, bagian atasnya dulu ya, bagian biletnya. Nah, ini sebelahnya udah, sebelahnya juga udah, berarti kanan kiri ini udah. Lanjut yang bagian bawah ya, yang ini nih, yang senja. Yang belum ya, yang senja. Nah, seperti ini. Ini dipiting dulu ya. Dipiting dulu. Ini jadi tujuannya kita supaya tahu mentok atau enggak ketika naik atau turun ya. Nah, seperti ini ya. Tuh, ini aman. Ini aman ya, naik dan turunnya. Nah, untuk pencoakan di bagian bawahnya itu ya, seperti ini. Jadi gede. Kenapa sih gede ini ya? Kalau misalkan si ownernya pengen ganti ke 3 inch ya, mau upgrade itu nggak perlu di retrofit lagi. Untuk bahan retrofit ya biasa ya, menggunakan pipa PVC, ukurannya ini 4 in ya, 4 in, terus ketebalannya 3 mm ya. 3 mm. Nah, ini yang sudah dipanasin ya, akhirnya kan lurus ya. Nah, seperti ini. Lanjut di retrofit aja ke bagian housingnya ya. Ini kita start dari jam 2 ya. Ini bisa memakan waktu sampai 3-4 jaman lah ya. Itu pun kalau nggak ada halangan ya, misalkan ada yang datang langsung ke tempat, jadi kan ketunda lagi. Ini juga ditunda ya. Ini saya tunda karena makan dulu ya. Nah, alhamdulillah ini seperti ini ya retrofitannya. Kalian bisa ikutin. Tinggal kalian jeda aja terus di screenshot ya. Nah, untuk bagian leveling ya, lubang leveling. Ini saya buatin juga dudukannya ya. Jadi saat pemasangan itu terkunci ya. Tinggal diputer aja gitu. Nah, ini seperti ini terkunci dan ini sudah ngepres. Nggak akan lepas atau kendor atau bagaimana ya. Nah, ini sudah lurus. Tuh, aman ya. Untuk bagian soket biletnya tuh di atas ya. Ada di atas sebelah kanan. Nah, berarti ini aja udah aman ya. Berarti ini aja udah ikutin. Ini gede ya pencoakannya. 3 in juga muat ini. Nggak akan mentok. Lanjut saya bersihin dulu ya supaya enak saat pengelemannya ya. Karena kan kalau ada debu-debu jadi agak risih saat pengelemannya ya. Dan untuk leveling juga ini bisa dibuka ya. Jadi si leveling nggak perlu dilem ya. Kalau misalkan ada kerusakan itu bisa dibongkar tanpa apa membuka dulu si lem-lemnya itu ya. Terus ini juga aman, nggak akan masuk air ya. Nah, ini keesokan harinya ya. Jadi ini ditunda-tunda ya. Jadi nggak full terus ngerjain si headlamp Vario KJTR ini ya. Sebelum dicat hitam, ini didasarin dulu ya. Pakai epoxy yang primer gray kodenya ya. Ini pakai cat di ton premium ya. Seperti ini aja udah. Ini bisa kalian semprotin 1-2 kali ya. Kalau 2 kali ya tipis-tipis dulu, nanti yang kedua kalinya kalian bisa ditebelin ya. Nah, seperti ini lanjut di cat hitam dop. Tapi sebelum cat hitam dop, ini saya mau kasih tanda dulu ya, karena ini kan bagian di bracketnya itu ada lubang ya. Berhubung levelingnya dipindah ke tengah, itu jadi lubang yang sekarang ini dia nggak akan terpakai ya. Jadi saya bikin lubang baru lagi gitu. Nah, ini untuk dudukan levelingnya ya. Ini saya bikin baru lagi seperti ini. Nah, terus untuk pivotnya juga ini pakai yang lebih bagus, lebih tebal. Ini pivotnya bisa kalian dapetin pakainya punya motor apa NMAX New. NMAX New ya. Ini lebih padat, jadi ngepres dan kemungkinan getarannya itu ya kecil ya.
Jadi bilet aman ya, nggak akan getar-getar, insya Allah ya. Nah seperti ini, lubang bracket yang dari bawaan bracketnya itu dia nggak terpakai ya. Tuh untuk lubang biletnya juga ini sudah digedein ya, karena biletnya bilet ini ya, bilet J11, karena dudukannya nggak ngepas semua, jadi akhirnya kita akalin digedein seperti ini nih. Dan ini sudah masuk semua ya, udah pas artinya ya. Lanjut di apa, dikalibrasi dulu ya. Jadi pemasangan bilet ke bracket, nah seperti ini nanti tuh ikutin aja. Kalau misalkan nggak masuk ya, daripada mubajir kalian beli lagi, tinggal akalin aja seperti di video ini. Ya, penampakannya seperti ini. Nanti untuk kipas, kipas kalian bisa pilih ya, mau kanan atau kiri. Tapi sebaiknya di bagian kiri aja ya, lubanginnya di bagian belakang ya, di bagian belakang retrofitnya itu ya. Ini nggak ke video kayaknya sih ya, nggak ke video ya. Nah ini untuk bilet si J11-nya masih kotor, belum dibersihin ya. Untuk set relay, saklar repo, pasbin, leveling, sama fitting-fittingnya ini sudah di PNP-in ya. Di PNP-in, terus untuk bagian airnya ya seperti ini penampakannya ya. Ini motornya juga udah datang. Lanjut kita coak dulu di bagian apa, saklar reponya ya, di sebelah kanan. Bisa pakai saklar bit karbu juga bisa kok. Nggak harus repo terus ya. Kalau misalkan nggak mau pasaran gitu ya, nggak mau banyak yang make. Ini mika juga udah terpasang, dijepit dulu, diamin karena lemnya masih panas ya. Nah, ini penyambungan di bagian di motornya ya. Nah, seperti ini alhamdulillah ya, rapi lah insya Allah. Nah, ini ketika di mode senja ya. Warnanya biru, slotnya juga putih ya. Seperti ini. Untuk cahayanya ini kalau nggak salah nggak ke video ya, karena orangnya ini lagi kerja terus izin pasang bilet, akhirnya ya nggak ke video, lanjut kerja dia orangnya ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.